Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Bapak saya hormati, alhamdulillah saya sejak terpilih jadi ketua umum PBNU saya sudah pamit memang, termasuk kepada Lekmus kalau pamit aja cuti ngiyai saya bilang. Jadi saya sejak awal saya sudah minta izin untuk cuti dari pekerjaan ngiyai. Makanya ndak usah coba-coba ngundang pengajian saya, percuma saya ingin menjalankan tugas sebagai ketua umum Tanfidiyah ini pertama sebagaimana mestinya, bahwa ketua umum Tanfidiyah itu ya ketua umum eksekutif, pemimpin agamanya itu bukan ketua umum Tanfidiyah, bukan, pemimpin agamanya itu ya Rois Am gitu. Ketua umum Tanfidiyah itu eksekutif, bagian pola mengerjakan tugas-tugas eksekutif, tugas-tugas operasi organisasi. Nah, itu saya kerjakan. Makanya saya kalau kegiatan NU saya katoan terus, saya tidak pernah sarungan, katoan terus. Perlunya itu supaya saya tidak dianggap kiai gitu loh. Kalau katoan itu, dan itu penting, tidak dianggap kiai itu penting. Ya. Karena pertama, ya di samping ketentuan-ketentuan organisasi yang memang sebetulnya mengharuskan ketua umum itu hanya mengerjakan urusan-urusan tanfidhi, urusan-urusan tanfidiyah saja, namanya juga istidarah tanfidiyah. Di samping itu tugas ketua umum itu urusannya dengan banyak orang. Urusannya dengan banyak orang. Padahal kiai itu kedudukan yang seharusnya mulia sekali, yang tidak boleh dipakai untuk gedubras gedabrus, itu tidak boleh dipakai untuk jalan ke sana kemari sembarangan, itu tidak boleh kedudukan kiai itu, karena terlalu mulia. Makanya saya lebih baik ngambil peran sebagai eksekutif, supaya kalau saya kesana kemari itu pantas. Sekarang ini pantas saya datang ke rumahnya menteri, datang ke kantornya pengusaha, itu pantas, ora kiai wae gitu. Nek kiai kan ora pantas, kiai kok sowan menteri kan ora pantas. Ya apapun juga soal hukume iku mbah makruh mbah. Mbah apa surat dipikir. Kemarin ada Basul Masail soal hubungan
ulama umara. Tapi bukan soal itunya, pantes gitu. Pantes kalau aku masak kiai terus moro ning gone kantore menteri bolak-balik ngono kan yo ora pantes. Ketemu karo pengusaha kono kene ngrembug urusan duit. Ngrembug urusan duit tenan gitu. Nek kiai kan ora pantes, kiai nyang-nyangan kan enggak pantes. Makanya saya izin untuk cuti dulu enggak ngiyai, karena dibutuhkan itu, karena banyak pekerjaan yang memang harus diurus sendiri oleh ketua umum, enggak bisa nyuruh orang. Kalau nyuruh orang kelamaan, nanti enggak jadi harus berangkat sendiri itu banyak. Nah, di sisi lain kita itu punya kepentingan untuk menjaga martabat kiai ini supaya tidak terganggu dengan kesan-kesan yang oleh banyak orang dianggap kurang pantas. Makanya misalnya Rois Am itu ndak pernah, seingat saya sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki ke istana, itu tidak pernah. Rois Am itu sama sekali. Ya ada menteri yang ketemu tapi sowan ke rumah, ke kantor aja enggak. Jadi sowan Rois Am di kantor PBNU aja, pejabat-pejabat, pengusaha dan lain itu enggak pernah. Kalau mau ketemu Rois Am ya ke kediaman beliau di Surabaya sana. Itu karena ingin menjaga martabatnya supaya orang tidak sembarangan sama Rois Am. Kalau mau gelut musuh ketua umum aja gitu, jalan sama Rois Am. Ya, nah ini ingin kita kembangkan secara luas. Ya bahkan dalam banyak hal. Nah gini cerita dasarnya itu begini. Pokoknya NU ini kita ingin membangkitkan lagi kesadaran bahwa NU ini jamiah yang besar dengan ukuran besar. Jadi menurut survei terakhir itu sekarang sudah 56, sekian persen penduduk Indonesia ini mengaku NU. Itu berarti sudah sekitar 150 juta orang yang merasa NU di Indonesia. Ya. Nah, di samping itu juga punya harta yang luar biasa raksasa, modal peradaban yang luar biasa besar. Maka sasaran-sasaran dari gerakan NU ini adalah sasaran-sasaran besar yang jauh di masa depan, yaitu sasaran-sasaran yang terkait dengan peradaban umat manusia seluruhnya, bukan cuma Indonesia saja, tapi menyangkut peradaban umat manusia seluruhnya di masa depan yang jauh. Dan NU ini harus terus bergerak ke sana. Ya. Nah, di antara yang paling mendasar untuk menjalankan peran peradaban ini adalah kedudukan ulama. Ulama itu harus ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi. Paling tinggi nilainya, paling tinggi martabatnya. Ya, maka ini harus dijaga terus. Nah, selama
berjalan ke arah tujuan itu di jalan itu ada macam-macam peristiwa. Ya, ada apa namanya penindasan terhadap kelompok minoritas di India. Ada kemarin ada kerusuhan di Rempang. Ada macam-macam, ada peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa ini ya ini tempat lewat saja. Tujuannya tetap tujuan peradaban yang jauh itu. Jangan berhenti di tempat karena tertarik dengan peristiwa yang dianggap besar. Padahal itu sebetulnya tempat lewat saja. Ya, dalam perjalanan lewat ini, ya kita tetap harus ikut ngurusi peristiwa-peristiwa ini sepanjang jalan ini, tapi ya jangan lalu melupakan tujuannya dan jangan berhenti ke arah yang dituju itu. Jadi sampean misalnya kalau dari Demak ke Rembang, ya, dari Demak ke Rembang, terus di tengah jalan ada dangdutan di pinggir jalan, itu kan tidak berhenti sampean. Ya sampean mungkin ikut macet dikit karena banyak rame orang, tapi kan tidak lalu berhenti gak jadi kan enggak. Ya kan tetap terus ke sini. Nanti di jalan misalnya ada orang nyegat, Pak minta tolong ini itu, misalnya minta tolong diantar ke rumah sakit, ya mungkin sampean harus terpaksa harus ngantar ke rumah sakit misalnya. Tapi habis itu ya terus lanjut ke sini kan gitu. Perumpamaannya itu lah. Ya. Maka kita harus fokus pada tujuan peradaban yang jauh ini. Tidak boleh berhenti atau belok gara-gara ada peristiwa-peristiwa ini. Termasuk peristiwa Pilpres. Ya. Jadi kalau sampai petentang urusan itu seolah-olah dunia fana ini tidak ada, segala sesuatunya ya harus diabdikan pada urusan itu, ya repot sampean. Gak sido NU. PKB misalnya Muhaimin maksa-maksa NU dikongkon pokoknya kudu dukung ini capres juga iso dudu urusane NU gitu. NU ini harus terus gitu. Kiai-kiai ya ora usah terus kumpul-kumpul dukung capres bareng lha apa gak usah kiai supaya tetap mulia kiai. Supaya orang dianggap gampang dibongkoki ngono lho. Kiai. Nek soal jungkir balik pencak bentan video ae ngono. Kiai ini ora usah pencak. Kene yo ahli pencak padha ae kok. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi ini peristiwa-peristiwa di tengah perjalanan ini harus kita lalui, tapi tidak boleh membelokkan kita dari tujuan. Ya, ini yang pertama. Ya ini ibaratnya kalau ada apa-apa ya kita temandang. Kayak kemarin itu kan bolak-balik NU ini kan sebetulnya tujuan NU sejak awal. Tujuan NU sejak awal memang tujuan peradaban itu. Aku nek cerita soal iku lengkap engko sak wen-wen. Pokoke ngono, ngandel aku ngono pokoke sampean. Tujuannya tujuan peradaban. Tapi di tengah-tengah itu ada macam-macam, tiba-tiba kita butuh proklamasi kemerdekaan, habis itu ada sekutu datang harus perang dulu. Habis itu ada pemilu harus jadi partai dulu. Itu pekerjaan yang ya memang di tengah kekacauan jalan ini. Kan biasa ton numpak motor bane gembos barang ya mandek dhisik ora kok terus ora mandek dilujur ae ora malah ora tekan nggone gitu.
ya harus nambal dulu dan sebagainya itu biasa. Tapi tidak boleh lupa dari tujuan ini. Ya, nah, termasuk urusan pilpres. Makanya urusan pilpres ini, ya, kita lihat asalkan tidak ada bahaya, ya sudah, tidak ada bahaya. Seliwat kono ora bahaya. Ya. Lah engko nek presidennya ora NU piye? Lah emangnya ya ono presiden ora NU terus wong NU do modar kabeh ngono piye wong ya ora. Bahkan kadang-kadang sampean itu nggak ngerti dikiranya bukan NU padahal NU gitu itu kan biasa sampean. Kayak Pak Jokowi ini. Sampean itu mikir apa dulu-dulu itu kok enggak tahu kalau Pak Jokowi itu NU. Padahal NU dia itu. Karuan NU saya saksinya gitu. Ada banyak sekali ikhtiar-ikhtiar Pak Jokowi untuk NU. Sampean kok enggak nganggep NU itu gimana? Jadi tidak usah dipikir NU dan NU, yang penting manfaat, maslahat untuk bangsa dan negara. Kalau bangsa negara ini maslahat, NU mesti maslahat, mesti maslahat. Gitu. Lah golek presiden, pokoknya sing kira-kira mumpuni, sing mumpuni. Pertama-tama sing mumpuni. Orang angger golek NU, mosok sampean wis pokoke kudu NU, bajingan-bajingan lah anggere NU, mosok ngono kan ya ora. Iya toh? Jadi sing penting sing mumpuni. Itu yang pertama. Sing pancene karuan potongan iso nglakoni kan. Lah potongan iso nglakoni iku kan ora mok pinter guneman tok. Ora mak pinter ngomong tok, kudu ana buktine. Orang itu kan punya bukti sepanjang perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya itu kan ada bukti. Itu yang dilihat. Gitu. Nah, kalau ada di antara mereka yang NU, ya boleh aja. Asal mumpuni loh. NU lan ora mumpuni, wes anggur aja dicoblos. Tiwas ngisi sini gitu loh. Non paham ya? Masuk akal ndak gini nih? NU lan wonge potongane ora bejaji, nekat sampean coblos dadi tenan malah ngisi sini. Anggur ora lah gitu. Pokoknya gula sing mumpuni, sing penting tidak memusuhi NU, itu aja. Yang penting tidak memusuhi NU. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu harus bisa menjelaskan. Dia itu orang yang minta dipilih itu harus bisa menjelaskan. Dia itu mau apa nyalon itu. Dia kok nyalon itu, dia itu mau mengerjakan apa. Dia harus menjelaskan dan harus punya bukti. Lekmos itu dulu pernah didatangi ada Habib dari Tayu. Saya lupa namanya. Lekmos cerita. Habib itu ngomong sama Lekmos matur, sampean niki wis bener iki Gus. Lakune wis bener pas. Iki sampean karek sak langkahne dadi wali sampean. Sampean nek gelem lunga ning Hadramaut, ziarah ning wali-wali Hadramaut, mulai langsung dadi wali sampean. Ngono. Habib Tayu. Jabil Lekmos. Lah nek wis dadi wali terus ape la opo jare Lekmos.
wis dadi wali ku ape lha opo. Gitu loh. Gusti Allah itu ngasih pangkat orang itu kan ada perlunya. Kanjeng Nabi aja dijadikan rasul itu ada perlunya. Bukan hanya untuk supaya dapat pangkat tok. Makanya Kanjeng Nabi itu sudah sampai Sidratul Muntaha suruh turun lagi. Karena ada perlunya. Gusti Allah ngangkat wong dadi wali itu mesti ada perluna. Nek wis dadi wali arep lah apa kudu ngerti. Makanya saya dulu ini ada yang enggak yang pengurus cabang NU. Dulu itu saya gitu, saya nyalon PBNU pertama-tama saya jelaskan dulu apa yang menurut saya dibutuhkan NU dan apa yang bisa saya kerjakan. Nah saya bisa kerjakan ini. Kalau mau ya mari pilih saya jadikan saya ketua umum nanti saya kerjakan. Nah itu sekarang yang saya kerjakan. Jadi kita ini butuh orang-orang yang bukan cuma orang-orang yang mencari mukti, cor-cor itu mukti. Bukan hanya orang-orang yang kepengen mukti, kepengen mulya untuk pangkat dhuwur mukti. Kita butuh orang yang memang punya pikiran untuk ngabekti, untuk mengabdi. Dia itu mau melakukan apa? Nah itu yang penting dipikirkan. Nah ini memang tidak mudah, tapi ya kita tidak bisa tidak berpikir dengan cara itu. Gitu. Nah, kalau nanti yang jadi orang yang berbahaya gimana ya? Ya memang harus kita halangi. Kalau ada calon yang berbahaya untuk bangsa dan negara, ya harus kita halangi. Itu. Nah sekarang ini ada apa enggak? Nah terus baiknya milih yang mana? Ya sampai terserah mau milih yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kiai-kiai ku mbok eling martabate. Kiai-kiai iki lho. Digirang-giring dibongkoki, dikon muni hidup manut ae. Ndak usah begitu kiai-kiai itu. Engko budak waliyadzubillah tewas kisitan, sudah. Orang sah ngongkok-ngongkok. Kalau sampean memang kiai beneran punya santri, sampean ngandani santri sambil pulang yo iso kok. Lah apa kok kumpul ngantek ngono iku. Iya toh? Tidak usah begitu, kecuali ada hal yang genting, yang rawan. Kayak dulu NU ngadepin datangnya sekutu, keluar resolusi jihad, kumpul, NU ngadepi PKI kumpul, kiai-kiainya kumpul. Lah itu pantas kalau ada ancaman. Kalau enggak ya sebaiknya enggak usah. Nah, ada satu hal yang saya kira yang perlu saya ingatkan ya. Dulu itu ini riwayat dari Kiai As'ad Syamsul Arifin sendiri. Kiai As'ad itu kan diperintah Kiai Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu membawa tongkat sambil disangoni ayat. Ayatnya itu ayat tentang Nabi Musa itu. Wa ma biyaminika wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a.
Qala khudha la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Itu ayatnya. Dan ini diterima oleh Hadratus Syekh sebagai tamsil tentang jam'iyah yang akan didirikan, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa dipakai untuk apa? Jagangan, kalau berdiri atau berjalan, pakai untuk bertelekan, tawakkau alaiha, dipakai untuk mencarikan makanan bagi gembalanya. Jadi untuk mencarikan jalan kesejahteraan bagi gembalanya. Husyu biha ala ghanami. Dan ada kegunaan-kegunaan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan mukjizat pada tongkat itu sehingga kalau dilempar bisa jadi ular. Ular ini nanti yang akan memakan segala macam yang mengancam. Ular dari tongkat ini mengancam ular-ular palsu yang lain itu. Nah, NU ini juga begitu, nanti kalau diperlukan melempar tongkatnya jadi ular, makan semua yang lain gitu. Habisi semua yang lain gitu. Ya, itu NU. Nah, yang penting kemudian tongkat itu kalau dipegang lagi, ular itu kalau dipegang lagi bisa jadi tongkat lagi, kan gitu janjinya. Ya. Maka masalah yang harus kita pikirkan gimana caranya tongkat ini kalau sudah dilempar jadi ular itu dipegang lagi mau, bukannya lari gitu. Supaya bisa balik jadi tongkat lagi gitu. Gitu. Paham? Jadi kalau tongkat dilempar udah jadi ular, mau dipegang malah lari kan cilaka kita. Nah ini harus, nah, makanya sekarang konsolidasi ini untuk menjamin itu, pas jadi ular, tapi harus bisa dipegang lagi supaya balik jadi tongkat lagi. Konsolidasi yang kita lakukan sekarang ini perlunya itu. Nah, saya bilang sama semua orang, pokoknya tongkat itu dulu oleh Syekhna Khalil diserahkan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kan habis itu diestafetkan ke Rois Am sudahnya. Dari Kiai Hasyim ke Kiai Wahab, Kiai Bisri, dari Kiai Bisri ke Kiai Ali Maksum, dari Kiai Ali Maksum ke Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq ke Kiai Ali Yafi, Kiai Ali Yafi ke Kiai Ilyas Ruqyat, Kiai Ilyas Ruqyat ke Kiai Sahal Mahfud, Kiai Sahal Mahfud ke Kiai Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri ke Kiai Ma'ruf Amin, sekarang dipegang Kiai Miftahul Ahyar. Itulah nanti ini gimana, mau ada pilpres itu gimana, ya kita lihat aja Rois Amnya. Kalau Rois Am sudah lempar tongkat, lah itu baru gitu. Baru kita jalan. Kalau tongkatnya masih dipegangin tok, ya ndak usah dipikirkan. Gitu ya. Paham ya? Gitu. Yang penting jangan jangan ikut yang membawa bahaya. Ya, jangan ikut yang membawa, ya. Itu aja sudah. Saya kira itu, nah selebihnya ini adalah ya, tugas kita pokoknya melanjutkan wadifah-wadifah yang selama ini kita lakukan, yang kita warisi dari guru-guru kita, ya. Karena ini semua pekerjaan-pekerjaan penting, melaksanakan segala macam wadifah
di lingkungan sampean masing-masing dengan menjadikan masyayikh sebagai pedoman itu penting sekali, karena itu bagian dari kesinambungan peradaban yang hendak kita perjuangkan. Nah sekarang mari kita tekuni saja itu. Ya, gitu ya, mufakat ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.